إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وأصحابه وتابعين إلى يوم الدين. ثم رحم بيننا وما هدينا وجدي وجدنا وعوصنا ولولا أشركنا وملائكة المقربين خصوصا مؤلفة الكتاب وخصوصا إخوتنا الصالحة وصلح حاجة شول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم رحم القبور من المنة والمسلمات من مشهد ربها خصوصا إلى أبينا وأبيكم شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada isteri-isteri kita, suami-suami kita, putera-puteri, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mu'min, mu'minat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimaafkan Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telepon kembali ke rahmatullah diterima oleh Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama nusa bangsa dan negara. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa umrana wa hlul 'uqdatam min lisani qawlina radina billahi rabba bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qamati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi akhrijna min adh-dhulumati wahmi warzuqna fahma nabiyina wal mursalin wa yuhammal malaikatal muqarrabin ilahana maqsuduna wartaqama matlubuna atina mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmataka wa علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد ورحمة رب العالمين. بسم الله الحمد لله والشكر لله وصلى الله على رسول الله وعلى وصحبه وما والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Al-Mukarramun, para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi surah dan satu kuasanya, Datuk Datin, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama untuk mensyukuri nikmat Allah kerana kita masih diberi kesempatan untuk menambahkan investment kita melalui Masjid Salim, satu investment atau pelaburan yang tidak akan pernah rugi, kerana ini merupakan satu hujah di hadapan Allah Ta'ala. Baik dan sekalian, kita dah lama tidak buka kitab kita, iaitu 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama'. Tapi di akhir nanti sedikit saya bacakan satu kitab lagi namanya Turun Nasihin untuk membicarakan semasa kita, insyaAllah, supaya kita tidak terperangkap dengan environment yang tidak kondusif. Baik, tuan dan sekalian, lipatan terakhir waktu itu hadis keberapa ya? Hadis ke? 28. 38. Hadis ke-38. Baik, tajuknya mencari ilmu hendaklah ikhlas kerana Allah Ta'ala. An Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw limariya fi sufaha أو يصرف به وجوه الناس إلهي أدخله الله النار. أخرجه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. أخرجه ابن ماجه. وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما قال
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma li ghairillah aw arada bi ghairillah fayatabawwa maq'adahu minan nar." Akhrajahu Ibnu Majah. Wahadallah. 3 hadis berturut-turut tuan sekalian ya. Artinya lebih kurang daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bermaksud lebih kurang barang siapa mencari ilmu untuk menandingi para ulama atau mengalahkan orang-orang yang jahil atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya, maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kedua, dan dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, barang siapa mencari ilmu untuk berbangga dengannya akan para ulama atau untuk berdebat dengannya orang-orang yang jahil atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya, maka orang itu juga di dalam api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terakhir, yang ketiga, dan dalam riwayat lain juga daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya bermaksud lebih kurang, barang siapa menuntut ilmu bukan kerana Allah atau menghendaki ia dengan ilmunya itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala, maka hendaklah ia mengambil tempatnya di dalam api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah. Baik Datuk-datuk sekalian, kan kita selalu mencari ilmu itu tuntutan. Ada hadis yang menyebutkan talabul ilmi faridatun. Mencari ilmu itu sangat diwajibkan. Faridah artinya sigat mubalaghah, yang bermakna sangat diwajibkan pada setiap orang Islam, baik muslimin dan muslimat. Apalagi mencari ilmu agama. Tapi ternyata kita ditunjukkan di sini, dalam mencari ilmu harus dibetulkan nawaitunya. Niatnya apa? Mencari ilmu itu. Silap langkah bukan surga yang dapat, tapi dicampakkan ke neraka. Oleh itu dalam kitab Ta'lim wa Muta'alim yang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengajarkan pada kita, nawaitu, niat mencari ilmu itu pilih salah satu di antara 4. Ini selalu kita sebutkan sekalian, terutama nanti untuk ajaran-ajaran baru pada putra-putri kita ajarkan langkah pertama keluar dari rumah untuk masuk ajaran tahun baru, niatkan cukup 1 tahun, sekali niat. Untuk 1 tahun, enggak apa-apa, niat. Kita juga begitu, setiap pagi niatkan untuk mencari ilmu. Pilih salah satu di antara 4. Pertama, sahaja aku mencari ilmu kerana Allah. Itu paling senang. Sahaja aku mencari ilmu kerana Allah. Yang kedua, sahaja aku mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan kerana Allah. Yang ketiga, sahaja aku mencari ilmu untuk menegakkan kalimah Allah. Untuk menegakkan kalimah Allah. Dan terakhir, sahaja aku mencari ilmu untuk mencapai atau menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kerana Allah. Ini yang harus dilakukan, pilih salah satu daripada 4 ini. Kalau tidak ada nawa itu, adiknya rundul saja, ya enggak dapat apa-apa. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, innamal a'malu biniyat, hanya saja amal disertai dengan niat. Sekarang kalau mencari ilmu tidak karena niat, karena Allah, ya ini dipersiapkan masuk surga, masuk neraka, minta maaf. Jadi di sini yang di-highlightkan oleh Nabi pertama kali, kalau mencari ilmu untuk menandingi ulama. Artinya agaknya dia tersinggung dulu, maka dia akan belajar. Aku belajar, aku satu ketika aku akan kalahkan ulama ini. Aku akan kalahkan begitu. Ini sudah haram, niatnya sudah tak betul. Untuk menandingi, karena nak berdebat dengan orang-orang jahil, orang kampung, berdebat orang kampungnya begitu.
Tuan-tuan punya ilmu. Orang kampung tidak belajar banyak. Ya hanya mengaku Islam. Tahulah Islam yang keturunan dan sebagainya, orang kampung begitu. Tapi dia disampaikan satu berita-berita yang sangat menakutkan, sehingga membuat hukum hakam itu seenaknya sendiri. Dengan ini banyak kan para ulama-ulama, para ustaz-ustaz di akhir zaman begitu itu, yang belum tentu kemampuannya itu luar biasa, tapi kalau sudah memberikan fatwa, memberikan nasihat kepada masyarakat, seolah-olah dia itu sudah ahli surga, seolah dia sudah yang paling pintar, paling bagus dan sebagainya. Ini bahaya nih. Ya, jangan dengan orang jahil kita berdebat, mengatakan sesuatu, menghukumkan sesuatu dengan sewenang-wenangnya, hanya menakut-nakuti pada para masyarakat. Banyak kan pada ini, padahal kan setiap khutbah di atas mimbar ini, imam khotib itu mengajarkan pada kita ayat-ayat ittaqullah, takutlah kepada Allah. Bahkan disampaikan firman Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kenapa para mereka pendakwah dan sebagainya itu mengajarkan takut kepada orang kafir, takut kepada Yahudi, takut kepada Nasrani, takut pada komunis? Ini bisa menjadi syirik, dan itu sangat bahaya tuan sekalian. Ini harus berhati-hati. Takut hanya kepada Allah, itu perintah langsung. Ini akhirnya dia didebat kepada orang jahil, dia diam aja. Yang mendengar pun tak apa, bio dan sebagainya. Jadi hati-hati. Ini yang kedua yang dihadirkan bersama, yaitu barang siapa mencari ilmu untuk berbangga dengannya. Bangga karena disebut sebagai ustaz, sebagai tok guru, sebagai tok imam, tok kiai, tok lebay dan sebagainya. Bangga karena begitu. Ini juga bahaya. Bahkan dalam kitab Tanbih Lughafilin oleh Al-Alama Abu Lais As-Samarqandi, tidak segan-segan Sayyidina Abu Hurairah menyampaikan hadis. Sebelum menyampaikan hadis ini pingsan 3 kali. Karena begitu beratnya. Bayangkan tidak. Pertama dia heret masuk neraka. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, dicampak ke neraka. Adalah pertama alim ulama. Kedua orang ahli baca Quran. Ketiga orang yang dermawan. Keempat orang yang mati syahid. Atau dibalik-balik kata dia enggak menjadi masalah. Coba bayangkan. Berat tuan sekalian. Jadi ini hanya ingin mendapatkan title sebagai ulama, sebagai tok kiai, sebagai tok guru dan sebagainya. Ini dengan bangga dengan itunya. Yang kedua, atau untuk mendebat dengan orang-orang yang jahil, sama tadilah, membohongi, mengelirukan pada orang-orang yang tidak belajar agama, orang jahil. Diceritakan sebagai macam-macam cerita yang membuat sendiri cerita dan menakutkan gini. Baik. Dan untuk memuaskan perhatian atau memusatkan perhatian manusia kepadanya, apalagi zaman sekarang dalam follower begitu itu, zaman TikTok, zaman Instagram dan sebagainya, kalau followernya sampai jutaan, dia merasa bangga, di mana-mana popular sana sini dan sebagainya. Apakah dia itu betul atau tidak? Hati-hati. Padahal ini tuan sekalian, hadis ini sudah 1445 tahun yang lalu. Jadi ternyata berlaku di akhir zaman begini. Banyak orang yang bangga kalau disebut ulama atau ustaz, atau guru, atau imam dan sebagainya. Dan bahkan bangga kalau punya follower yang pakai jutaan dan sebagainya. Luar biasa. Apalagi dia panggil, dia jadi popular dan glamour dan sebagainya. Ini. Dan yang terakhir juga disebutkan itu. Barang siapa menuntut ilmu bukan kerana Allah. Tuan-tuan sudah saya ingatkan dulu kan dalam kitab Al-Hikam yang sudah kita hatamkan itu, apa saja yang kita lakukan bukan kerana Allah, sama itu memberi atau menerima atau menolak, maka akan berakibat dia akan mendapatkan bala atau akan menjadikan orang itu 4 dosa. Akan orang yang melakukan apa saja tidak karena Allah, baik memberi atau menerima dan menolak bukan kerana Allah, akan terkena 4 penyakit. Dan ini harus kita pahami dengan benar-benar. Jangan sampai berlaku pada diri kita dan keluarga kita kalau boleh. Pertama, penyakit yang akan mengena kepada orang tidak lillahi ta'ala, mesti sombong. Orang itu mesti akan sombong, bongkak, takabur. Kedua,
Kalau tidak sombong akan timbul penyakit yang kedua, yaitu riya. Suka pamer, suka menunjuk-nunjukkan. Dan yang ketiga, penyakit sum'ah. Sum'ah itu amalannya didengar-dengarkan. Orang tidak dengar tapi didengar-dengarkan. Dia tidak puas kalau Allah Maha mendengar saja. Contoh sum'ah itu begini. Saya ulang balik, contohnya saya. Tuan-tuan, mengajak tuan-tuan pergi kampung sana untuk ceramah Maulidul Rasul. Saya datang. Okey, ceramah selesai, balik seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak ada berita. Saya pula yang bertanya, ya akhi, waktu kita datang ke kampung Inta dulu, ceramah saya bagaimana? Apa katakan mereka? Wah, luar biasa Ustaz, hebat betul, the best of the best. Orang kampung saya puas sekali. Dengar itu saya terus merasa bangga, merasa gembira. Ini namanya saya ini berbuat sum'ah. Cukuplah sepertinya Allah Maha mendengar. Tapi ini saya belum puas kalau belum ada pujian dari orang lain. Secara live atau tidak, saya mesti dengar dulu bagaimana kata orang. Ini hati-hati tuan sekalian. Itu namanya kerja sum'ah. Tak payahlah, Allah Maha mendengar tuan sekalian. Enggak usah sampai cerita sana cerita sini. Bang, penyakit terakhir yaitu ujub. Ini ujub, ini bangga diri. Suka membanggakan diri. Duduk-duduk sendiri, senyum-senyum sendiri, geleng-geleng kepala. Merasa dirinya sudah paling bagus. Ini akibat daripada amalan yang tidak kerana Allah. Tidak lillahi ta'ala. Baik. Kemudian disebutkan di sini. Atau menghendaki ia dengan ilmunya itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi popular, glamour, kondang kaloko, kajulondoro. Jadi mesti ada maksud-maksud tertentu di sebalik apa dilakukan. Begitu. Hendaklah, ini perintah Nabi, persiapkan diri untuk masuk ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Keterangan. Ikhlas merupakan roh bagi setiap ibadah yang kita laksanakan. Apa sahaja ibadah, kalau dilaksanakan dengan tidak ikhlas, maka hasilnya ialah kosong. Nah, termasuklah mencari ilmu agama atau mengajarkannya. Kalau tidak ada ikhlas, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan beberapa contoh tujuan yang lain daripada keridhaan Allah Ta'ala. Seperti belajar ilmu agama dengan tujuan ia akan dapat mengatasi para ulama yang lain. Atau dengan tujuan membanggakan diri di hadapan orang-orang yang jahil. Atau dengan tujuan mengumpulkan harta benda dunia. Atau dengan tujuan menumpukan perhatian manusia terhadap dirinya. Masya Allah. Maka tujuan-tujuan ini semuanya merupakan tujuan keduniaan yang rendah, yang sudah tersimpang atau menyimpang dari mencari keridhaan Allah Ta'ala. Maka karena itu Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan buruk ini dengan siksaannya yang pedih di dalam api neraka. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala menyiksa mereka dengan demikian? Kerana mereka menyalahgunakan tujuan suci daripada mencari ilmu agama itu. Ilmu agama itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Ilmu agama itu hanya digunakan untuk beribadah dan mencari keridhaan Allah Ta'ala. Atau dalam bahasa lain, tujuan belajar ilmu agama itu ialah untuk dijadikan sebagai jembatan emas yang menyampaikan kita ke dalam surga yang tak ternilai harganya. Jadi, bila ada orang yang menjadikan ilmu agama itu hanya menjadi jembatan untuk mendapat keduniaan, maka orang itu sebenarnya telah menghinakan ilmu agama itu sendiri. Kenapa? Kenapa sesuatu yang mempunyai tujuan yang begitu mahal hanya digunakan untuk mendapat harta benda dunia yang rendah ini? Nah,
Di sinilah letaknya kesalahan orang tadi, maka lalu diancam oleh Allah akan dimasukkan dalam api neraka. Lalu kalau dia tidak bertaubat dari tujuannya yang rendah tadi. Subhanallah. Tuan-tuan, begitu luar biasa. Jadi jangan mentang-mentang karena tuan-tuan sudah pandai agama, sudah jadi lecturer, jadi pensyarah bebas, jadi ustaz, tok guru, tok imam, tok lebay, tok kiai, menjadikan platform seolah-olah anda adalah di atas segala-galanya. Ingat tuan-tuan sekalian, pepatah orang tua kita tu. Di atas gunung masih ada mendung, di atas mendung masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Nah, itulah harus kita pahami. Jangan seolah-olah baru sedikit aja sudah berkokok dengan luar biasa. Sudah merasa paling perfect, paling sempurna. Hanya karena di hadapan ribuan manusia. Di hadapannya adalah follower yang luar biasa. Hingga kita terlena, terperangkap dengan tujuan yang lain. Ya, hanya karena kebendaan sanggup kita melakukan apa saja demi mencapai kebaikan yang bersifat sementara itu. Jadi tahniah, alhamdulillah begitu tuan sekalian. Yang kewajiban kita mengingatkan saja, kalau kita sebagai orang yang memang mencari agama atau menyampaikan masalah agama, sudah benar alhamdulillah. Kalau di antara saudara-saudara kita tidak, ya kewajiban kita itu membenarkan. Karena itu perintah daripada Rasulullah SAW. Karena ada orang mencari agama, belajar agama dan atau mengajarkan sesuai yang menyeleweng dari ajaran agama, itu namanya kemungkaran. Bila kita sudah melihat kemungkaran, ada perintah dari Rasul, yaitu qala Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran. Siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, sikap pertama Allah Rasul perintah falyughayyir biyadihi, rubah dengan kuasa. Rubah. Kalau tuan dan puan, datuk datin tidak punya kuasa untuk merubahnya begitu, ya sikap yang kedua, yaitu dengan kata-kata. Kita nasihati, saudara, ini salah tuh, ini tak betul, ini melanggar dari perintah Allah dan Rasulnya, tinggalkanlah, tak payah begitu. Atau dengan tulisan, kata-kata atau dengan tulisan. Itu pun kalau kita tidak mampu, mesti kita dengan yang terakhir, hati mesti menolak. Menolak, walaupun itu disebut selemah-lemah iman. Tahajud lepas satu nangis pada Allah, ya Allah, saya tidak ada kemampuan untuk membetulkan teman saya atau saudara saya atau jiran saya atau siapa saja, tapi saya tidak pernah setuju apa yang dilakukannya. Itu baru selamat tuan-tuan sekalian. Jadi disebut orang yang paling lemah imannya. Tapi kalau kita diam, membiarkan kezaliman, kesalahan itu diam, bahkan kita jangankan menyokong, cenderung saja sudah dicampakkan ke neraka. Masih ingatkan tuan sekalian, firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 113. Terang-terang Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar ila akhirih. Jangan kalian cenderung, jangan kalian condong kepada kezaliman atau orang-orang yang berbuat zalim. Kalian pasti dicampakkan ke dalam neraka. Dan tidak ada yang boleh menyelamatkan dari neraka tersebut kecuali Allah. Sehingga Allah tak nak tolong lagi. Tolonglah tuan-tuan, kasihanlah diri kita sendiri. Jangan seperti ucapan orang-orang tua kita, tidak makan nangka tapi kena getahnya. Kalau yang makan nangka enaklah, manis, enak, kenyang. Yang getah ini, itu baru di dunia, di akhirat macam mana ini? Jatuh mengatakan tak apa, dia enggak bisa lah, salah ya salah lah. Karena dalam ajaran Islam itu tegas. Kul haq walakal mur, kata yang benar walaupun itu pahit. Jangankan kita bermasyarakat muamalah begini, hatta kita menghadap Allah sedang sholat pun, kalau imamnya salah, kewajiban makmum membetulkan. Saya ulang lagi contoh ini teman-teman. Kebetulan ya, surau kita ini, masjid kita ini, didatangi imam besar daripada Makkahul Mukarramah yang hari-hari mengimami di depan Ka'bah, seorang hafiz dan peringkatnya peringkat menteri atau doktor. Luar biasa. Kita dapat hadiah anugerah orang imam tadi menyolati atau menjadi imam di surau kita. Kebetulan dijadikan cerita, bacaannya Fatihah itu salah. Maka makmum di belakangnya wajib menegur.
dengan kata-kata yang lembut yang baik, subhanallah. Dia terus subhanallah sampai 3 kali. Kalau 3 kali subhanallah dia tidak merubah dan seterusnya, maka kewajiban kita sebagai makmum mesti mufaraqah. Dia dalam hati mufaraqah, tidak perlu keluar dari jamaah, mufaraqah dalam hati. Supaya apa? Supaya solat kita sah, tapi jamaahnya kita terbatal, ganjaran jamaah sudah hilang. Namun kalau terus ikut imam, tuan dan sekalian, itu hukumnya haram, karena sudah melakukan kesilapan dan solat kita dia akan terima oleh Allah Ta'ala. Ini padahal menghadap Allah. Kalau salah ya salah, ya dibetulkan. Bukan Tuhan mengatakan, mana boleh, ini imam besar, imam Mekah, ini hafid, siapa kita, mana boleh. Hukum tidak boleh gitu, ya salah ya salah. Itu maksudnya begitu. Jadi oleh itu, suatu kalau kita melihat saudara kita atau diri kita sendiri sedang menuntut agama, tapi dengan yang disebutkan tadi, dengan tujuan-tujuan yang selain Allah Ta'ala, kita betulkan. Baik saudara kita atau siapapun kita, atau yang sedang mengajar, macam yang mengajar begini ini, keliru dari jalan Allah, apa salahnya? Tuan telefon atau SMS atau WhatsApp dan sebagainya, betulkan, jangan diam. Kalau dia mendiamkan kesilapan adalah suatu perantara setan bisu. Baik tuan sekalian ya, alhamdulillah. Okey, yang kedua atau terakhir pada pagi ini yang kita plan kita baca nanti. Hadis ke-39. Wah, sudah hampir hatam tuan sekalian ya. Masya Allah. Hadis ke-39, mengajar itu sedekah yang paling baik. Masya Allah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalus sadaqah ayata'allama al-mar'u al-muslim ilmu. Maaf. Afdalus sadaqah an yata'allama al-mar'u al-muslimu ilman summa yu'allamahu akhahul muslim. Akhrajahu Ibnu Majah. Artinya lebih kurang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud lebih kurang, sebaik-baik sedekah itu bahwa seorang yang muslim itu belajar akan suatu ilmu, kemudian ia mengajarkannya akan saudaranya muslim yang lain. Jadi belajar dan mengajar merupakan sedekah yang paling baik. Belajar dan mengajar, ya seperti yang kita lakukan ini. Kita belajar, ini sedekah ternyata. Mengajar juga sedekah. Kalau kita rujuk dalam kitab Tambil Ghafilin, salah satu di antara sedekah jariah, yang sedekah jariah adalah mengajarkan ilmu. Itu sedekah jariah. Sama ada ilmu agama atau ilmu akademik yang manfaat, itu sedekah. Jadi sekarang kita tambah yakin lagi, tatkala Datuk Datin Tuan datang ke surau untuk belajar, ke masjid untuk belajar dan mengajar, itu sedekah yang terbaik. Baik, keterangannya, bersedekah itu bukan hanya dengan mengeluarkan uang untuk diberikan kepada orang lain, tetapi banyak cara yang dapat dilakukan untuk bersedekah, yaitu memberi nasihat kepada orang lain adalah sedekah, menolong orang lain dengan tenaga atau fikiran, itu juga sedekah, bercakap-cakap perkataan yang baik terhadap orang lain, itu juga sedekah. Terbaliknya, kalau cakap tidak betul, itu adalah haram, kan begitu. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan umum, itu juga sedekah. Bertasbih, berzikir, itu juga adalah sedekah. Memberi salam sambil senyum ketika bertemu dengan orang, itu juga sedekah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang dapat dijadikan sedekah. Di dalam hadis ini disebutkan sedekah yang terbaik, yaitu mengajar orang lain akan sesuatu ilmu yang bermanfaat. Maka pekerjaan ini dianggap sebagai sedekah yang terbaik. Karena bila kita memberi uang pada orang lain, maka boleh jadi uang itu digunakannya untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dan bila kita menolong orang lain untuk sesuatu hajatnya,
maka barangkali hajatnya itu hanya untuk keperluan dunia. Tetapi jika ilmu agama yang kita sedekahkan kepada seseorang itu, maka sudah pasti ilmu itu akan menolongnya dalam mencari keridhaan Allah Ta'ala. Maka pekerjaan ini adalah sebaik-baik pekerjaan. Alhamdulillah. Senang saja tuan-tuan dan puan sekalian, kita belajar macam ini, kemudian kita sampaikan kepada anak cucu. Itu sudah luar biasa. Walaupun kita tidak berbicara di hadapan orang ramai, kita menyelamatkan keluarga kita. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu daripada terjerumus sampai neraka. Boleh. Ya, kan keluarga kita banyak, anak pun ada longa, uda dan usu, ada cucu cicit, ada saudara mara, ada ini, kita punya mertua, adik, bila itu sudah merupakan sedekah. Jadi jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah berhenti tuan dan sekalian untuk menyampaikan ilmu agama. Mereka terima atau tak terima itu bukan urusan kita. Yang penting kita sampaikan. Setiap kita menyampaikan sesuatu, ada dua kemungkinan yang kita terima. Ada orang like and dislike, ada pro and kontra, atau yes or no. Never mind. Yang penting sampaikan. Apalagi dulu pernah saya ingatkan, tatkala Tuhan menegakkan kebenaran, menyampaikan apa saja kebaikan, harus bertemu dengan mentaliti 4 golongan ini. Itu pasti ketemu. Sejak dulu, kini dan selamanya. Setengah dari ulama menyebutkan, tuan-tuan jangan mudah putus asa tatkala kita menggerakkan atau melakukan kebenaran di alam maya pada ini. Karena pasti akan ketemu dengan mental 4 golongan ini yang dikenali 4 abu. Nah, pertama mental Abu Bakar As-Siddiq, kedua mental Abu Jahal, ketiga mental Abu Talib, dan keempat mental Abu Sofyan. Ini tuan harus paham benar-benar supaya hidup ini rileks, enjoy dan santai. Tidak kalang kabut, tidak bingung dan sebagainya. Oke. Abu Bakar mentalnya adalah penyokong lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dia memberikan support kepada kita yang apa saja. Ini mental saya Abu Bakar. Tuan akan ketemu teman yang semacam begini ini. Alhamdulillah. Tapi ingat, kedua akan ketemu mental Abu Jahal. Namanya sekarang berbeda-beda. Abu Jahal ini tuan-tuan, apa saja yang dilakukan Nabi, kebenaran tolak, semua tolak, apa saja di depan mata kebenarannya tolak, karena bukan apa yang dilakukan oleh dia sendiri. Ini mental Abu Jahal. Terlalu banyak manusia di akhir zaman begini ini. Apa saja tolak, tak ada benar, tak ada bukti, tak ada tolak. Ini. Jadi jangan terkejut, memang ada begitu, disediakan oleh Allah. Supaya apa? Kita menemukan jati diri kita. Ya, tidak ubahnya seperti pokok kelapa, semakin tinggi semakin banyak badai, semakin banyak angin ribut, hujan lebat, tapi semakin kokoh. Itu Abu Jahal. Ketiga Abu Talib. Nah, Abu Talib itu mentalnya adalah sekalian suka menyokong tapi tidak percaya dengan akidahnya. Tidak percaya akidahnya. Ini kalau kita contoh orang kafir lah. Banyak tuan sekalian menyokong Anda, tapi sebetulnya akidah tidak sama. Ya nggak apa-apa, itu Abu Talib. Dan yang terakhir Abu Sofyan. Abu Sofyan ini mula-mula menentang Nabi habis-habisan tuan sekalian. Tidak percaya dan menentang Nabi. Tapi setelah mendapat hidayah, menjadi penyokong yang luar biasa. Jadi jangan terkejut ada orang mula-mula benci dan semuanya juga tidak setuju dan sebagainya. Tapi akhirnya satu ketika dia akan menyokong pada kita. Jelaskan tuan ya. Jadi berbagai macam contoh ini terlalu banyak pada kita supaya kita punya mental yang mantap di dalam menegakkan kalimat Allah. Oke tuan. Minta maaf kita berhenti di sini. Jadi ada 2 hadis lagi insyaallah kita hataman bulan depan, yaitu hadis ke-40 dan 41. Insyaallah ada tambahan, ada bonus ini penutup itu insyaallah. Kita sekalian ya. Jadi saya akan bacakan satu kitab satu lagi.
Jadi berhenti di sini, insya-Allah kita hatamkan pada bulan hadapan. Baik, saya ambil kitab Durratun Nasihin ini tuan-tuan, tajuknya saya pilih adalah bahaya hasad dan dengki. Ini saya pilih karena kita akhir-akhir ini tuan-tuan, masyarakat kita dah menjadi kalang kabut. Banyaknya orang dengki, banyaknya orang hasad dan sebagainya. Setidak-tidaknya kita terselamat setelah kita mengetahui itu sekalian ya. Ini setidak-tidaknya jangan sampai kita terperangkap ya. Sikap-sikap dengki ini terlalu sangat bahaya. Baik. Dasar yang dibicarakan dalam kitab ini adalah firman Allah Ta'ala surah Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim nababna Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacakanlah kepada mereka tentang berita dua anak Adam dengan sebenarnya. Ini perintah dari Allah. Tatkala keduanya berkorban dengan satu sama lain, jenis korban, maka diterima pengorbanan salah seorang dari keduanya dan yang lain tidak diterima. Kata yang tidak beriman, sungguh engkau akan aku bunuh. Jawab yang diterima, sungguh Allah hanya menerima pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 27. Ini proses pertama kali timbulnya dengki ini tuan sekalian, yaitu adik-beradik putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Subhanallah. Yaitu isunya suruh berkorban. Tapi ternyata Qabil adalah tidak jujur, Habil yang jujur. Akhirnya diterima korbannya Habil. Apa yang dilakukan Qabil? Dia marah. Aku akan bunuh. Dan akhirnya terjadi pembunuhan. Ini pembunuhan pertama yang berlaku di dunia itulah saudara sekalian, karena dengki, yaitu Qabil. Di akhirat, makhluk yang mula-mula dengki namanya iblis. Di akhirat karena dengki pada Nabi Adam alaihissalam. Di dunia, makhluk yang bernama dengki adalah Qabil. Jadi jangan sampai kita dengki. Orang dengki tidak ada lain kecuali hanya pembunuhan. Itu orang dengki. Itu pasti tuan sekalian. Tidak ada yang lain. Membunuh, baik membunuh nyawanya, membunuh masa depan ekonominya, masa depan politiknya, masa depan kerjanya, atau masa depan apa saja dia akan bunuh. Akan stop, itu orang dengki. Tidak yang lain. Orang dengki itu tidak mau menerima temannya dapat kenikmatan. Supaya kenikmatan itu hilang, atau setidak-tidaknya kalau tidak kepada dirinya, pokoknya hilanglah, jangan sampai punya. Itu tujuannya, tidak ada yang lain. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW, inna fikum, nanti coba sekalian ya, ada beberapa ya, saya ambilkan poin-poin saja coba sekalian ya. Inna lini'amillahi ta'ala a'da'an kila man hum ya Rasulullah qala alladhina yaqsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlih. Sesungguhnya pada setiap nikmat yang Allah berikan terdapat musuh-musuh. Baginda ditanya oleh para sahabat, siapakah musuh-musuh itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, mereka adalah orang-orang yang dengki pada orang lain terhadap anugerah yang diberikan Allah. Al-Hadis Sahih. Artinya, tuan dan puan sekalian, setiap kita mendapat anugerah apapun kenikmatan,
sebesar apapun atau sekecil apapun, pasti ada orang yang dengki. Ini yang kita pasti harus paham. Siapa yang dengki? Mesti ada musuhnya. Jadi sahabat saya suspend tanya, siapa itu musuhnya ya Rasul? Yaitulah orang-orang yang dengki. Orang-orang yang dengki itu pasti. Dan itu memang disediakan dari awal lagi. Supaya kita berhati-hati. Supaya kita jangan terkejut apabila kita sukses, kita mendapat kenikmatan, dapat anugerah, ada orang yang tidak suka kepada kita, benci pada kita, itu sudah menjadi lumrahnya, sudah menjadi begitu. Oleh karena itu dalam keterangan lain, tatkala kita dapat kenikmatan, jangan pernah cerita kepada orang-orang yang terlalu bebas, karena di antara mereka ada yang tidak suka. Baik tuan sekalian, kadang-kadang ada orang keliru hanya karena mimpi ketemu Nabi saja, contohkan begitu. Wah, ceritanya bukan main ini dan sebagainya itu. Hati-hati, yang mendengar itu bukan semua pro dengan tuan-tuan sekalian, bukan pro dengan kita. Satu ketika ada yang tidak suka dan menjawabkan, lah baru mimpi aja sombong pula ini. Ini Abu Jahal nih hari-hari ketemu dengan Nabi, tapi juga memusuhi. Hati-hati tuan-tuan. Jadi jangan seenaknya sendiri. Jadi oleh karena itu mesti berhati-hati. Baik. Baik tuan sekalian, saya bacakan terus saja masalah tuan sekalian ya. Orang yang dengki ini tuan sekalian, ketahuilah sesungguhnya sifat dengki itu memiliki 8 bencana. Hati-hati tuan ya. Para orang yang dengki akan mengenai 8 bencana. Kita kena hati-hati pasti ini. Baik. Pertama, akan merusak ketaatan. Karena diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa inal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kul nar hatab wal usba ay yu'dhihi ilal kufar." Artinya lebih kurang, jauhilah olehmu sekalian akan sifat dengki, hasad atau dengki. Karena sesungguhnya dengki itu menghapuskan beberapa kebaikan, ibarat api memakan kayu bakar dan rerumputan. Al-hadis sahih. Ini tuan-tuan, kalau kayu kita dimakan aneh-aneh masih boleh dipotong, yang tidak dimakan boleh digunakan. Tapi kalau dah terbakar tuan sekalian, sudah tidak ada gunanya. Sebanyak amal apapun soleh yang dilakukan, tapi kalau ada dengki, hilang, dimakan habis tuan sekalian. Terus bagaimana? Ya jangan dengki. Itu pertama. Kedua, akan menyebabkan, yakni mendorong berbuat derhaka. Orang kalau dengki tuan-tuan, pasti akan ada tindakan yang lain. Karena seorang yang pendengki itu tidak akan terlepas daripada pertama, perbuatan menjelek-jelekan orang lain. Kedua, pasti berdusta. Ketiga, pasti mencaci maki. Dan keempat, mengumpat sebagaimana kebiasaannya. Masya Allah. Jadi tatkala dalam dengki itu, automatically ada 4 yang mendampingi. Ada 4 sifat jahat yang mendampingi. Pertama, mesti dia menjelek-jelekan orang dulu. Itu pasti. Tuhan perhatikan, orang kalau dengki, dia mesti jeleknya orang ditunjukkan dulu. Lepas itu dia mesti berdusta. Dia mesti bohong. Dan ketiga mesti mencaci maki. Dan terakhir mesti dia akan mengumpat. Masya Allah, luar biasa. Dan daripada Damrah bin Sa'labah menerangkan, tentu saja orang-orang itu baik selama mereka itu tidak saling dengki-mendengki. Jadi akan menjadi baik kalau tidak dengki. Itu kedua. Yang ketiga, akan terhalang mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Hadis Imam Tromboloni hadisnya.
Daripada Abdullah bin Bashir, Nabi SAW bersabda, laisa minni dhu hasadin wala dhu namimatin wala dhu kahanatin wala ana minhu. Artinya lebih kurang, tidaklah termasuk golonganku si pendengki. Pertama, kedua orang-orang yang suka mengadu domba, ketiga orang yang mempraktikkan ilmu tenung atau tukang santo, tukang santet, dan saya pun tidak dari golongan mereka. Hadis Imam Tabrani, hadis sahih. Kemudian baginda membaca ayat ini, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad tamalu buhtanan wa izmam mubina. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, orang-orang yang menyakiti hati orang-orang mukmin, baik lelaki maupun perempuan, dengan apa-apa yang mereka tidak lakukan, maka sesungguhnya mereka itu telah melakukan kedustaan dan dosa yang nyata. Baik. Yang keempat, masuk neraka. Hadis dari Imam Dailami dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu yadkhuluna an-nar qabla al-hisab bi sittatin. Qila man hum ya Rasulullah? Qala al-umara'u bil jur wal arab bil asabiyyah wad dahaqinu bil kibr wat tujaru bil khiyanah wa ahlur rasatik bil jahli wal ulama'u bil hasad. Masya Allah, ini lagi luar biasa. Ada 6 macam orang yang masuk neraka sebelum hisab. Jadi ada masuk neraka ISA, tuan sekalian, tidak pasah dihisab, langsung go to hell. Oleh sebab 6 jenis perbuatan. Sahabat-sahabat pun suspend. Pertama, siapakah mereka ya Rasulullah? Pertama, tuan perhatikan, para penguasa atau pemimpin yang zalim. Masya Allah, ya. Al-murabil jur, pemimpin yang zalim, yang tindakannya suka menganiaya mereka, suka berbuat aniaya, zalim. Kedua, orang Arab oleh sebab kefanatikannya atau asabiyah, chauvinism, perkauman tidak ada dalam Islam. Hati-hati tuan, jangan menggembar-gemborkan ini. Ini ahli neraka tanpa hisab. Ketiga, para penjajah karena keangkuhannya, suka menjajah. Penjajah secara fisik sudah balik, Britain dah balik, Belanda telah balik. Tapi penjajah, kita menjajah otak manusia, menjajah pemikiran-pemikiran masyarakat, dikelirukan, diperbodohkan. Hati-hati itu tuan-tuan sekalian. Yang keempat, para peniaga yang khianat. Peniaga tapi khianat. Masya Allah. Yang kelima, orang-orang kampung karena kebodohannya, tidak mau belajar. Kalau dulu orang-orang Badui atau orang-orang gunung itu sekalian, sudah tidak belajar. Orang kalau dia tidak belajar, nanti mesti sikapnya enggak karu-karuan. Ya, tak betul. Jadi mesti ada pembelajaran. Alhamdulillah kita ini hidup di zaman moden dan sebagainya. Yang terakhir, para ulama tapi yang dengki. Hati-hati tuan sekalian. Ulama pun kalau dengki, go to hell. Jadi jangan sampai menggunakan keulamaannya, keustadzannya, guruannya, kiainya, tapi mendengki pada orang lain. Ini hadisnya hadis sahih. Baik. Kemudian yang kelima, berbuat sesuatu yang akan membahayakan orang lain. Orang dengki selalu membahayakan orang lain. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala telah memerintahkan kita supaya memohon perlindungannya dari kejahatan orang-orang yang dengki. Sebagaimana pula kita memohon perlindungan daripada kejahatan syaitan yang direjam. Yaitu firman Allah Ta'ala yang sudah kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan si pendengki apabila dia sedang mendengki.
Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ista'inu ala qada'il hawaiji bil kitman fa inna kulladzi nikmatin mahsudin." Mintalah pertolongan atas keterlaksananya beberapa keperluan dengan sembunyi-sembunyi. Karena sesungguhnya tiap-tiap orang yang mendapat nikmat itu mesti ada pendengki. Macam tadilah tuan sekalian ya. Tatkala bapa-bapa, ibu-ibu tuan sekalian mendapatkan kenikmatan, jangan suka diomong-omongkan secara terbuka. Buat sembunyi-sembunyi, kecuali orang yang dapat kita percayai. Ya, jangan begitu. Sebab setiap orang pasti akan mendengki. Setiap kenikmatan ada yang mendengki. Baik, yang keenam. Dua lagi ya. 6. Sukar dan susah yang dihadapi tanpa guna, malah tetap ia bergelimang dengan dosa dan derhaka. Berkata Ibnu Samaki, saya belum pernah melihat orang yang aniaya, orang yang dengki, hasad, seperti orang yang dianiaya oleh orang-orang berbuat dengki. Ya, peniaya yang paling jahat artinya pendengki lah gitu maksudnya. Yaitu sukar, fikirannya bingung serta selalu susah. Jadi orang pendengki itu mesti tuan tak pernah tenang hidupnya. Percayalah. Tuan perhatikan, kalau ada orang pendengki, dia hidupnya adalah suka bingung, fikirannya bingung dan serta selalu susah, gelisah. Hidupnya tidak pernah tenang. Itu pasti, tuan perhatikan. Kalau dulu belum melihat, sekarang perhatikan. Ajaknya orang dengki, yang dengki ini, hidupnya kan bingung saja. Balik dari masjid katakan, balik dari surau, tengok temannya beli kereta baru, langsung pingsan tuan-tuan. Cenut kepalanya begitu. Okey, besok lagi, masuk lagi. Keluar dari surau, temannya beli rumah baru, langsung masuk hospital tuan-tuan. Wah, terus sakit jiwa tuan sekalian. Itu orang dengki. Pokoknya dia tidak bisa tenang. Ada saja yang mengganggu pikirannya. Ini kaidah. Dan itu pasti akan berlaku. Oleh itu, jangan sampai kita bersifat dengkilah, itu aja. Okey, last one. Yang ketujuh, perasaan hatinya menjadi buta. Sehingga hampir tidak dapat memahami hukum atau ketentuan Allah Ta'ala. Berkata Sufyan As-Tsauri, seorang ulama besar, janganlah engkau menjadi orang-orang yang pendengki serta cepat mengambil kesimpulan. Coba tuan sekalian, orang dengki, Masya Allah, jadi tidak kenal hukum sudah hilang. Identitinya hilang. Halal haram dan kromo saja itu pasti. Subhanallah. Jadi itu akhirnya buta mata hatinya itu. Cepat mengambil kesimpulan. Apapun juga sebenarnya kita tabayun dululah. Apapun juga kita selidiki dulu. Jangan melatah dululah. Itu tadi sekalian ya. Dan terakhir yang ke-8, terhalang daripada dan rendah atau hina, terhalang dan hina, hampir tidak berjaya dalam cita-citanya, malahan membantu pihak lawan sehingga dikatakan hina. Oleh karena itu telah disebutkan orang yang pendengki itu tidak akan menjadi majikan, yakni selalu gagal. Nah, Masya Allah. Jadi tidak pernah sukses cita-citanya. Sudahlah, cakaplah ini dan itu tamis digagalkan oleh Allah Ta'ala. Tidak akan mungkin. Ngomong saja bisa, tapi tidak akan mungkin. Selalu digagalkan cita-citanya. Dan sikap yang paling menakutkan, selalu membantu pihak lawan. Pihak-pihak lawan selalu. Orang itu akan membantu lawan. Lawannya orang mesti dibantu. Membantu orang jahat lah. Begitu. Subhanallah. Dan akhirnya disebutkan oleh seorang ulama besar di sini ini, oleh Sufyan As-Tsauri, orang yang tinggi tidak akan pernah jadi tuan. Tidak akan pernah menjadi majikan. Yakni pasti selalu gagal. Oleh itu yang paling bagus, mari tuan sekalian, kita hindarkan. Memang kita tidak hafal 1 sampai 8 tu. Setidak-tidaknya kita ada batasan tahu. Oh, orang dengki itu ternyata ini akibatnya. Tidak pernah
menyelamatkan pada dirinya dan tidak pernah sukses. Itu yang paling penting. Tidak pernah sukses, tidak pernah berhasil, mesti akan digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau toh nampak berhasil, itu namanya bukan kejayaan, bukan rahmat Allah, bukan anugerah Allah, tapi itu adalah istidraj. Istidraj adalah orang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pangkat, kedudukan, politik dan kelima, tapi semakin jauh daripada Allah. Apa yang dilakukan kejahatan, semakin tambah semakin jahat, semakin tambah semakin jahat, semakin dapat kedudukan semakin jahat. Itu namanya istidraj. Tapi kalau rahmat daripada Allah, semakin mendapatkan, semakin tunduk, semakin humble, semakin tawaduk. Jadi kita kembali pada diri kita masing-masing. Tak payah lihat siapapun juga. Setelah kita mendapatkan kenikmatan, gimana sikap kita ini? Baik ucapan kita atau perbuatan kita. Kalau ucapan dan perbuatan kita semakin tawaduk, semakin humble, semakin rendah, confirm itu rahmat daripada Allah. Tapi setelah dia mendapat anugerah, tapi semakin sombong, semakin jauh daripada Allah, itu nama istidraj. Oleh karena itu, hati-hatilah Tuhan sekalian menerima atau menghadapi hidup di dunia yang serba fana ini. Sekian saja Tuhan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita doa dan mendoakan. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita diamankan oleh Allah Ta'ala dari sifat-sifat pendengki dan tidak baik ini, supaya kita mendapat anugerah yang terbaik dari Allah SWT. Baik, sebelum doa, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih Tuhan ya. Ini projek pondok kami yang terakhir, yaitu pada 16 Juni itu membuat pagar Tuhan ya. Pagar ini 100 meter, bukan 100 kaki. 100 meter panjang, 2 meter tinggi. Dah siap ini Tuhan sekalian. Alhamdulillah. Ini Tuhan sekalian ya. Dan ini biayanya dalam itu 132 juta rupiah. Alhamdulillah sepanjang Ramadan atas bantuan sekalian, kami sudah mampu membayar 80 juta rupiah. Dan baru-baru ini dengan 110 juta lagi, tinggal sekitar 20-30 juta lagi. Alhamdulillah. Yang penting apa saja yang Datuk Datin bantukan pada kami adalah milik anda Tuhan sekalian ya. Itu yang penting dan ini aset yang paling bagus untuk bekal kita menghadap Allah Ta'ala. Baik, mari kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri cucu cici yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan wa tayyiba. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrata sidqin wa ij'alna sultanan nasira bi rahmatika rahmah. Amin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus salat duha.